Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azwarina, mahasiswi UIN Suskariau jurusan Peternakan semester 4 kelas D. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang metode studi tafsir. Yang pertama, pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi, kata tafsir diambil dari kata fasara, yufasiru, tafsiran, yang berarti kekurangan atau uraian. Sedangkan tafsir menurut terminologi sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna Al-Qatan ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk hukum-hukum yang baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya. Menurut Ali Hasan Al-Arif, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, makna-makna yang ditunjukkan, dan hukum-hukum yang baik ketika berdiri sendiri ataupun tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkan ketika di dalamnya keadaan tersusun. Yang kedua, macam-macam metode tafsir. Ada dua cara atau metode yang lazim digunakan oleh para ulama tafsir dalam penafsiran Al-Quran, yaitu ada yang bersifat meluas atau melebar dan secara global. Ada yang melakukan suatu perbandingan, serta ada juga yang melakukan penafsiran Al-Quran dengan cara yang sistematis. Berbagai macam metode penafsiran Abdul Al-Hayy Al-Farmawi menyebutkan ada 4 macam metode dalam penafsiran Al-Quran, yaitu Al-Manhaj Al-Tahlili, Al-Manhaj Al-Ijmali, Al-Manhaj Al-Furqan, dan Al-Manhaj Al-Maudu'i. Yang pertama, tafsir Al-Tahlili atau deskripsi analisis. Secara harfiah, tahlili berarti menjadi lepas atau terurai. Yang dimaksud dengan metode tafsir tahlili adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan cara mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mengikuti susunan surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, serta dengan melakukan analisis di dalamnya. Salah satu contoh kitab tafsir yang menggunakan metode al-tahlili diantaranya Jami al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, himpunan penjelasan tentang takwil ayat-ayat Al-Quran, 15 jilid dengan jumlah halaman sekitar 7125 karangan Ibnu Jarir Al-Tabari. Kelebihan metode tafsir diantaranya terletak pada keluasan dan kekuatan dalam memahami Al-Quran, membahas Al-Quran dengan ruang lingkup yang luas, meliputi aspek kebahasaan, sejarah, hukum, dan lain-lain. Dengan metode ini, seseorang diajak untuk memahami Al-Quran dari awal surah hingga akhir surah. Kekurangan tafsir tahlili diantaranya kajiannya tidak mendalam, tidak detail, dan tidak tuntas dalam menyelesaikan berbagai topik-topik yang dibahas, memerlukan waktu yang cukup panjang, dan menuntut ketekunan musafir. Tafsir al-ijmali atau tafsir global. Secara lughawi, kata al-jamili berarti ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlahan. Tafsir al-ijmali adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum atau global dan bukan merupakan suatu pembahasan yang panjang dan luas, serta tidak dilakukan secara rinci. Salah satu contoh kitab tafsir yang metode penafsirannya menggunakan metode al-ijmali diantaranya Fas al-Bayan fi Maqasid Al-Quran, mengenai penjelasan tujuan-tujuan Al-Quran, karangan Imam Al-Mujtahid Sidi Hasan Khan, lahir 1248, yang berisi 4800 halaman.
Kelebihan dari metode ini yaitu metode al-ijmali, tanpa sederhana, praktis, mudah dan cepat, dan pesan-pesan Al-Quran mudah ditangkap. Adapun kelemahannya adalah jenis tafsir ini terlalu dangkal, berwawasan sempit, dan parsial atau tidak komprehensif. Ketiga, tafsir al-mukron atau tafsir perbandingan. Al-tafsir al-mukron adalah metode tafsir yang dilakukan dengan cara membanding-bandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlain. Salah satu contoh kitab tafsir al-mukron diantaranya Surat Al-Tanzil wa Qurat Al-Takwil, Mutiara Al-Quran dan Kesejukan Al-Takwil, karya Al-Khatib Al-Iskafi. Tafsir Al-Mukron memiliki beberapa kelebihan, diantaranya lebih bersifat objektif, kritis, dan berwawasan luas. Sedangkan kelemahannya antara lain adalah bahwa pada metode ini tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat Al-Quran, seperti halnya pada tafsir tahlili dan ijmali. Tafsir al-maudu'i atau tafsir temati atau analitik. Tafsir al-maudu'i ialah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Al-Quran Al-Karim yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang bisa juga disebut dengan metode tauhid atau kesatuan. Dan melakukan penalaran atau analisis terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsur serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan kolerasi yang bersifat komprehensif. Kitab tafsir yang menggunakan metode maudu'i diantaranya Usul al-Din wa Usul al-Iman fi Al-Quran, dasar-dasar agama dan asas-asas keimanan dalam Al-Quran, karya Ayatullah Al-Syekh Muhammad Al-Yazidi. Seperti halnya metode-metode tafsir yang lainnya, metode al-maudu'i juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu metode ini menafsirkan lebih luas, mendalam, tuntas, dan sekaligus dinamis. Adapun kekurangannya antara lain sama dengan tafsir al-mukron, yakni sama-sama tidak dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan keseluruhan seperti yang dapat dilakukan oleh metode tahlili dan ijmali. Yang ketiga, macam-macam corak penafsiran. Yang pertama, tafsir falsafi. Yang dimaksud dengan tafsir falsafi ialah penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan logika atau pemikiran filsafat yang bersifat liberal dan radikal. Dua, tafsir ilmi. Tafsir ilmi atau al-tafsir al-ilmi ialah penafsiran Al-Quran yang pembahasannya lebih menggunakan pendekatan istilah-istilah ilmiah dengan mengungkapkan Al-Quran dan beberapa dapat berusaha menghasilkan berbagai cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berbeda dan melibatkan pemikiran-pemikiran filsafat. Yang ketiga, tafsir tarbawi atau pendidikan. Tafsir tarbawi ialah tafsir yang berorientasi kepada ayat-ayat tentang pendidikan. 4. Tafsir al-haqqi. Tafsir al-haqqi ialah penafsiran yang lebih cenderung kepada ayat-ayat tentang akhlak dan menurut pendekatan ilmu akhlak. Yang kelima, tafsir ayat ahkam atau fikih. Tafsir fikih adalah tafsir yang lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Sekian pembahasan saya tentang metode studi tafsir. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.